Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Maria Dina Valentin, guru SMP Negeri 4 Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya mengambil KD 3.4 mengenai listrik statis dengan submateri kelistrikan pada sistem saraf manusia di kelas 9 SMP Negeri 4 Cempaka. Nah, untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya dan terima kasih. Terima kasih ketua kelas dan ibu-ibu. Nah, hari ini memo absen dulu ya. Kira-kira ada yang hadir nggak hari ini? Apa hadir semua? Hadir semua. Oke, bagus. Berarti hari ini hadir semua ya. Hari ini tanggal berapa? 13. Oke, berarti hadir semua. Sip. Berarti kelas 9 kita minta semua. Bagus. Bukunya, alat tulisnya sudah semua? Ada yang nggak bawa? Bawa semua. Oke, bagus. Kita mau mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kalian ingat pelajaran kemarin? Nah, kita kemarin sudah belajar. Bab kita dulu nih, bab kita tentang apa sih yang kita pelajari? Listrik statis. Ya, bagus, listrik statis. Nah, hari ini kita mau belajar seperti ini judulnya. Apa ini? Kelistrikan pada sistem saraf manusia. Nah, tapi sebelumnya memang tanya dulu, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang beda potensial. Nah, kan kita udah belajar kalau misalnya benda, ada dua benda bermuatan beda, pasti dia ada beda potensial. Kalau ada beda potensial, pasti ada mengalir. Apa tuh yang mengalir? Yaitu listrik. Nah, listrik pasti mengalir kalau ada beda potensial.
Biar potensialnya kalau mau listrik mengalir, potensialnya harus dari mana ke mana? Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Bagus, pintar semua nih. Berarti sama seperti air ya. Kan kalau air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu juga dari listrik. Nah, sekarang saya mau tanya. Berarti kan kalau dia udah di listrik kayak kabel nih, nah, dia bisa mengalir. Kalau misalnya di dalam tubuh manusia ada listriknya nggak sih? Nanti kita akan belajar hari ini. Semua siap belajar? Siap. Oke. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kasih tahu dulu nih hari ini kita mau belajar apa aja. Pertama, nah, ada tujuan. Oke. Boleh dibacain. Yang pertama apa yang akan kita pelajari? Mengidentifikasi bagian sel saraf. Nah, jadi kita mau mengidentifikasi ini bagian sel saraf. Jadi sel saraf itu ada apa-apa saja. Begitu. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi akson atau neurin. Ya, benar. Yang ketiga, menyebutkan jadi kita mau lihat nih nanti zat kimia apa yang bisa menghantarkan listrik. Kemudian yang keempat, menjelaskan prinsip kelistrikan pada sel saraf manusia. Benar. Yang terakhir, yang kelima, mengenali hubungan sel saraf manusia dengan listrik tadi. Nah, itu ya. Jadi nanti selama pembelajaran ini kita akan belajar tentang 5 ini. Setuju semua? Setuju. Oke. Nah, selanjutnya Mem punya video. Semua suka nonton video? Oke, Mem akan tunjukkan. Kira-kira apa video kita hari ini? Semua boleh lihat layar ya. Nah, ini videonya. Di sekolah dasar negeri 3 Mangkang Wetan Semarang ini hanya bisa terbaring. Sebagian tubuhnya lumpuh akibat jatuh dalam posisi duduk. Peristiwa ini bermula dari ulah jantung teman-teman sekelasnya. Saat hendak duduk, teman-temannya menggeser bangku hingga membuat bocah kelas 3 SD ini terjatuh dalam posisi duduk dan kepala menusuk ke lantai. 3 hari berselang, Amel mulai merunduk pusing dan nyeri di bagian tubuh sebelah kanan. Awalnya orang tua mengira Amel sakit demam berdarah. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata Amel alami patah tulang. Masih sekolah itu ada hari Kamis, Jumat, Sabtu biasa itu pulang jam 12 biasa. Itu kalau sekolah jam 12 ya. Kalau 12 itu tiba-tiba itu masih jualannya gitu. Masih jualan sama saya di rumah, habis Sabtu di rumah libur. Jadi pusat itu saya libur. Nah, terus saya tanya, ya ini anak saya mau diapakan? Keroi sama mbaknya, saya masak angin gitu. Tiba-tiba baru dikeroi gitu kan, tiba-tiba pingsan, ya bisa jalan. Tulang ekor atau tulang duduk terletak pada pangkal bawah tulang punggung. Karena berhubungan langsung dengan syaraf gerak manusia, cedera tulang ekor bisa berakibat fatal. Gejala pun terjadi pada punggung bagian bawah. Jatuh duduk biasa, tapi ternyata bisa lumpuh. Nah, nanti kita pelajari kira-kira berarti ada apa di dalam tubuh kita tuh sehingga sangat berbahaya kalau kita terjatuh, apalagi kayak Amel. Kalau lumpuh seperti dia tuh nggak bisa langsung sembuhin. Ada yang mau? Enggak. Hanya kita harus berhati-hati ketika bercanda dengan teman. Kita kembali ke pembelajaran kita ya. Nah, itu video motivasi tadi ya. Jadi kita mau belajar kenapa di dalam tubuh kita harus kita jaga betul-betul. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan sebelum belajar. Tapi kan kita memang harus selalu bersyukur ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan menciptakan kita masih dengan sistem saraf yang utuh. Ya, kita masih bisa bergerak. Bisa nggak nih bergerak? Bisa. Bisa bernafas? Bisa. Bisa. Nah, tuh seperti Gata bisa begini-begini. Nah, kalau misalnya sistem saraf orang rusak, dia malah ada yang tidak bisa bergerak. Bahkan untuk senyum pun tidak bisa. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dilahirkan dengan sempurna. Nah, kemudian penilaian. Nah, penilaian Mem seperti biasa ada 3. Nah, nanti ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti Mem ambil nilai kalian masing-masing. Oke? Oke, habis setelah itu ada nilai keterampilan. Nah, nanti kalian akan Mem kasih LKPD, kalian Mem nilai seperti apa cara mengerjakan LKPD-nya. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Nah, sikap kalian nanti Mem nilai apakah kalian sungguh-sungguh mengerjakan, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Mem kasih. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Nah, sekarang Mem mau kalian keluarkan HP
mengikuti pelajaran. Nah, sudah dibuka di grup WA kelas, Mem ada berikan link Google Form. Nah, coba kalian kerjakan dulu semampu kalian, semampunya aja. Ya, sudah terbuka semua, sama-sama aja. Sudah terbuka semua? Ya, yang belum Mem tungguin. Ini sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kita mau lihat ya, kira-kira nilai kalian sementara ada berapa? Nah, nilai ini nggak Mem ambil kok. Mem cuma mau lihat bagaimana nilai awal kalian saja. Jadi nggak usah takut. Kita lihat ya. Nah, ini ada nilai yang sudah didapat. Yang pertama ada Gibeon, ada Levi, 30. Kemudian ada Agatha, 30 juga. Cila 30, Bastia Saleh 44, Evan 30, Kasih 44, Lydia 30, Nisa 30, Reja 44, Levi 30, Aida 44, dan Putri 44. Berarti ini rata-rata 44 semua. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti berarti kan banyak yang salah nih. Nah, karena banyak kesalahan inilah nanti kita akan belajar sama-sama mencari tahu jawaban yang benar. Sekarang untuk kita belajar kira-kira mencari tahu jawabannya tadi apa-apa saja, biar semua 100. Mau 100 kan? Oke, kita mau belajar, kita cari tahu jawabannya. Jadi, Mem mau kalian mengerjakan LKPD ini. Nah, LKPD-nya Mem bagi satu orang satu ya. Nah, boleh dibagi dulu. Jadi, nah, jadi semua boleh lihat LKPD-nya dulu. Semua lihat LKPD-nya. Sini kan ada nama kelompok ya. Nah, itu nanti diisi karena kan Mem belum bagi kelompok ya. Mem cuma mau kalian membuka di halaman ke-3 dulu. Nanti kelompoknya Mem acak, oke? Nah, Mem bagi kalian satu-satu dulu. Mem mau kalian melihat di halaman ke-3. Namanya dari Mem dulu. Di halaman 3 ada barcode kan? Semua udah lihat barcode? Nah, nanti kalian buka Google. Nah, di situ ada kamera Google. Udah ketemu kamera Google? Nah, itu boleh kalian scan barcode-nya. Nanti keluar apa? Coba kalian cari. Dari kamera Google kalian. Sampai keluar kotak. Coba pakai namanya foto. Ketika saraf ulnar ini terkena benturan, maka saraf ini langsung mengirimkan sebuah sinyal ke otak, dari mana otak bakal meresponnya dengan cara mengeluarkan rasa nyeri ataupun rasa kesetrum itu. Walaupun kasus ini tidak terlalu berbahaya, alangkah lebih. Nah, sudah scan semua videonya? Kan dulu scan video yang ada di LKPD. Udah semua? Sudah. Nah, di situ kalian bisa lihat seperti yang kata mas-masnya di dalam video. Ada nggak yang pernah kalian kalau ngejedot meja setrum sikunya? Kan kalau tak kayak gini, kadang-kadang kita langsung jujur kayak setrum itu. Nah, ternyata itu kena saraf kita. Saraf apa namanya? Lunar. Lunar. Nah, ternyata saraf lunar yang mengakibatkan kita bisa merasa kesetrum kalau kejedot. Nah, nanti kita akan belajar saraf lebih dalamnya. Nah, jadi setelah ini Mem akan tanya nih, kira-kira dari video tadi ada pertanyaan apa kalian? Coba Mem kasih waktu 1 menit. Coba masing-masing kalian buat pertanyaan dari video tadi. Atau kalian ada bingung apa tentang video tadi? Kasih waktu untuk buat pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang berani bertanya? Mengajukan pertanyaan. Oke, boleh kasih. Kira-kira apa pertanyaannya? Mengapa manusia harus punya sistem saraf? Oke, pertanyaannya bagus. Berarti kita bungkus sama-sama ya. Nanti kita cari tahu di pembelajaran mengapa manusia harus punya sistem saraf. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Boleh ada lagi yang bertanya? Siapa? Oke, Reja. Boleh Reja? Apa pertanyaannya? sistem saraf penting? Nah, oke, bagus. Pertanyaannya, apakah sistem saraf penting? Kata Reja. Kira-kira kalau orang tidak punya sistem saraf, badannya bakalan kenapa? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Terima kasih. Nah, karena sudah ada pertanyaan, coba kalian pikir, kira-kira ada nggak sih jawaban kira-kira saja menurut kalian? Gak apa-apa salah, karena cuma menduga, jawaban dugaan.
Nah, tadi kan Reja Makasih yang jawab. Coba bertanya Kasih, kira-kira ada nggak jawaban yang terlintas di pikiran Kasih dari pertanyaannya Kasih? Pengen nggak apa-apa? Apa ya kira-kira? Agar bisa merasakan sakit. Nah, oke, kata Kasih, saraf manusia supaya bisa merasakan sakit ya? Oke, nanti kita cari tahu kebenarannya ya. Apakah benar supaya bisa merasakan sakit? Ayo kita sama-sama belajar. Nah, Mem mau bagi kelompok ya. Jadi kan itu ada LKPD, jadi Mem kasih supaya lebih cepat mengerjakannya kita mau kerjasama dulu. Semua suka kerjasama kan? Suka. Oke. Mem mau bagi kelompok, nanti semua harus menerima ya kelompoknya. Yang pertama ada kelompok Rani, Nisa, Revi, dan Bahtiar. Jadi itu nanti adalah kelompok pertama. Oke? Oke. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu ada Lydia, Aida, Ervan, dan Reza. Nah, dan yang terakhir ada Gata, Cila, Kasih, dan Revi. Nah, ingat ya masing-masing nama kelompoknya. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Nah, ini kelompok-kelompoknya ya. Nah, jadi kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing LKPD yang diberikan tadi. Mem harap kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjasama yang bagus. Nanti akan Mem suruh presentasi sesuai dengan yang Mem tunjuk. Jadi harus siap-siap semuanya. Boleh dikerjakan semua. Yang masih bingung boleh bertanya dengan Mem. Oke? Nah, kalian saling nanya nih. Yang kalian sendiri ya biar ada terus jawab. Sudah semua? Sudah. Semua jawabannya sudah ada di LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang saatnya presentasi. Oke, semua siapkan ya. Nanti Mem asal tunjuk siapa yang akan mempresentasi. Nah, sekarang kita dari pertanyaan pertama ada di halaman 4. Ada di halaman 4. Nah, yaitu ini. Cari di internet atau buku teks mengenai saraf pusat dan saraf tepi. Semua sudah ada jawabannya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1, siapa yang mau baca? Saya Mem. Oke, bagus. Boleh berdiri Rani. Saraf pusat berperan dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan. Contohnya gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pikiran, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon tubuh. Sedangkan saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik ke sistem saraf tepi atau SST yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Oke, bagus. Terima kasih Rani. Nah, berarti untuk sel saraf pusat tadi fungsinya untuk mengendalikan seluruh lagi emosi, lagi mau bergerak. Itu sebenarnya yang berperan adalah saraf pusat. Tepuk tangan untuk Rani. Sudah dijawab oleh kelompok 1. Sekarang kita ke halaman selanjutnya yang ada gambar sarafnya. Nah, boleh dibuka semua LKPD-nya yang ada gambar saraf. Situ kan ada A, B,
berarti Reja, yang B nanti siapa? Oke, B Ervan, C-nya? Oke, C Lydia, dan D-nya Aida. Oke, bagus. Boleh dari A dulu. Nama bagian sel saraf, inti sel, deskripsi. Inti sel berisi kromosom dan DNA yang mengatur sifat keturunan. Fungsinya sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Ya, bagus. Berarti inti sel tadi adalah bagian yang paling tengah, paling utamanya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang bagian B. Chef Ervan tadi, boleh. Kira-kira yang kedua itu bagian apa ya? Nama bagian sel saraf, dendrit, deskripsi, penonjolan badan sel yang bercabang, cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya menerima input dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Oke, bagus. Boleh. Oke, bagus. Berarti yang A kalian udah tahu ya. Yang A tadi adalah apa? Inti sel. Yang kedua, yang B adalah dendrit. Dendrit boleh kalian lihat di buku paket ada, dan boleh mendengarkan dari Ervan tadi ada bahwa dendrit itu akan menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Ada nggak tadi di soal? Ada. Setelah A sudah diisi, B sudah diisi, kita yang ke C. Oke, boleh Lydia presentasikan. Nama bagian sel saraf, akson atau neurit. Deskripsinya, nonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa kecabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Terus, nah, oke, kalian boleh lihat berarti yang C tadi namanya adalah, ini yang C namanya akson. Akson itu nanti yang akan meneruskan impuls dari satu sel ke sel yang lain. Ini kan kalian lihat seperti ada tadi di sini kan? Ya, nah ini yang panjang-panjang seperti bulat-bulat benjolan tadi itu adalah akson. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2 yaitu yang D. Kira-kira D ini apa namanya? Nah, boleh dipresentasikan. Nama bagian sel saraf, badan sel. Deskripsinya, di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum. Endoplasma khusus milik sel saraf yang disebut badan isi. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nah, berarti yang D tadi apa? Badan sel. Oke, badan sel fungsinya untuk apa tadi? Seperti kata Aida, untuk meneruskan impuls dari mana? Dari dendrit ke akson. Ya, bagus. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya karena A sudah, B sudah, C sudah, kita sekarang ke bagian belakangnya. Boleh dibalik semua LKPD-nya. Nah, kita ke bagian E, F, G. Seperti janjian tadi, berarti F, G adalah kelompok apa yang E? Oke, yang F? Oke, yang G? Oke, yang E boleh baca kira-kira E itu apa ya? Silakan. Nama bagian sel saraf, nodus Rapier. Deskripsi daerah akson terbuka yang diselubungi ini. Fungsinya tempat terjadinya tarik menarik muatan listrik di membran sel saraf. Ya. Nah, berarti ada nodus Ranvier. Kalau kalian mau lihat nodus Ranvier itu, kalian bisa lihat di bagian aksonnya. Nodus Ranvier itu akson yang terbuka, yang tidak dalam gelembung ya. Kan ada gelembung, spasi jarak, gelembung, spasi jarak. Nah, nodus Ranvier itu yang di bagian jaraknya. Begitu ya. Ya. Selanjutnya yang F. Oke, data boleh. Nama bagian sel saraf, sinapsis. Deskripsinya, titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain.
yang lainnya. Nah, seperti ini ya, kalian boleh lihat di LKPD-nya. Ketika di dekat akson yang akan menghubungkan dengan sel lainnya. Ya, bagus. Yang terakhir ada bagian G. Kira-kira G itu apa namanya? Yang bulat-bulat itu, boleh? Cila? Nama bagian sel saraf selubung myelin. Deskripsinya, selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel sekuan. Lapisan lemak myelin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsinya mempercepat impuls saraf dan membantu terjadinya loncatan muatan. Nah, bagus. Nah, semuanya boleh lihat sekarang. Myelin itu yang mana? Myelin itu yang bulat-bulat biru. Nah, disitulah nanti impuls lebih cepat jalannya ketika dia di dalam myelin dibandingkan dengan yang di luar bulatan. Luar bulatan tadi apa namanya? Nodus ranti. Ya. Oke. Ya, boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 3? Semua karena sudah bisa menemukan bagian-bagian sel saraf seperti di gambar nih. Berarti nanti kalau misalnya di ulangan keluar, minta berikan nama pada bagian-bagian sel ini. Semua udah bisa kan? Oke, bagus. Sekarang kita balik lagi. Nah, di balik masih ada pertanyaan. Karena kita belum jawab nih pertanyaan tadi di awal. Jadi ini masih belum sampai goal ya. Nah, di situ ada pertanyaan lagi. Di halaman ke-5. Oke, siapa mau menjelaskan? Oke, bagus, dari kelompok 1. Sebentar. Baca dari soalnya ya supaya kelompok lain. Bagaimana mekanisme sistem saraf dapat mendeteksi rasa sakit yang diterima oleh tubuh dan memberi respon? Jawabannya, sinyal nyeri dimulai di titik stimulasi, lalu ke saraf, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke otak, dan otak memberi respon. Ya, benar sekali. Kita ke kaki, kita senggol kaki, tak gitu. Bisa sakit kan? Atau kita cek kayak gitu. Nah, bisa sakit atau kalau dicubit sakit. Nah, kenapa bisa sakit? Bagaimana cara kerja dalam tubuh kita itu? Nah, pertama, sinyal nyeri alias sinyal sakitnya tadi itu terjadi di titik stimulasi. Stimulasi itu di mana? Misalnya kelingking kita yang sakit, berarti itu titik stimulasinya ya. Kejedot misalnya teh. Nah, berarti masuklah sinyal ke dalam sini. Nah, kemudian sinyalnya itu masuk ke saraf. Karena saraf dalam tubuh kita ini banyak. Nanti memang ada video berapa kira-kira saraf dalam tubuh kita. Banyak sekali. Nanti masuk ke saraf, kemudian masuk ke sumsum tulang belakang. Nah, habis dari tulang belakang naik baru sampai ke otak. Nanti otak memberi respon, oh bagian kelingking saya sakit. Kalau kaki saya yang kesenggol meja misalnya, nanti otak juga yang bilang, oh ini yang sakit adalah bagian kaki. Sekarang ke kelompok siapa yang mau? Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa saraf sangat penting bagi kehidupan manusia? Siapa? Evan? Oke, boleh. Evan boleh baca. Dengan soalnya nak. Mengapa sistem saraf sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia? Karena tanpa adanya sistem saraf manusia tidak akan memberikan respon terhadap kejadian apapun, misalnya dicubit, tidak sakit, tidak bisa bergerak, berbicara, menelan, dan bernapas. Oke, nah berarti dari jawaban Ervan tadi kita bisa tahu nih kenapa ya sistem saraf itu penting. Nah, karena tanpa adanya sistem saraf kita tidak bisa memberikan respon, kita tidak bisa ngapain aja. Tidak dapat bergerak, apalagi tidak dapat bicara. Kalau sel saraf daerah mulut-mulutnya rusak, main bergerak pun nggak bisa. Nah, alias kena stroke atau orang yang penyakitnya. Itu kenapa sebenarnya? Karena sistem sarafnya sudah ada yang rusak. Ya, bahkan bisa mati benar. Itu rusak sih, tapi lebih tepatnya. Nah, kita bersyukur tadi bahwa kita sekarang masih dalam keadaan yang bagus, masih baik. Makanya kita harus jaga tubuh kita ya, agar tetap sehat. Berarti pelajaran kita tadi udah ya, kita udah belajar apa-apa saja nama bagian sel saraf, sudah mengetahui apa saja pentingnya sel saraf, sudah tahu bagaimana cara kerja alurnya. Ketika kita merasa sakit, kita bisa tahu bagian mana yang sakit. Nah, sekarang kita kembali ke hipotesa. Nah, hipotesa itu jawaban sementara tadi. Siapa yang tadi memberikan pertanyaan di awal? Ada Reja dan ada Kasih. Oke. Kan pertanyaannya mengapa sel saraf itu penting ya? Nah, kira-kira berdasarkan pelajaran kita hari ini dari tadi sampai sekarang, apa dong jawabannya? Nah, coba siapa mau jawab? Kasih atau Reja? Pakai Reja. Boleh Reja jawab? Kalian berdiri lagi. Berarti jawabannya kira-kira apa ya dari pertanyaannya? Mengapa? Apa tadi pertanyaannya? Mengapa sel saraf itu penting? Berarti
bergerak, berbicara, menelan, dan bernafas. Oke, berarti jawabannya hampir sama seperti jawaban soal kita tadi ya. Intinya sel saraf manusia itu sangat penting. Ya, sangat penting dan marilah kita jaga dengan baik. Berarti benar jawabannya. Tanpa adanya saraf manusia, kita tidak bisa melakukan apapun, melakukan respirasi. Oke, kita mau applause dulu untuk pelajaran kita hari ini. Karena kita sudah selesai semua membahas, ada yang mau ditanya? Gak ada? Semua sudah paham? Oke, paham ya. Nah, kita akan menyimpulkan pelajaran kita dari awal dan sampai akhir. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya. Oke, dari kelompok 3 bagus sekali ada kasih. Kesimpulannya, sistem saraf paling penting bagi manusia. Dan bagian sel saraf antara lain dendrit, badan sel, akson atau neurit, myelin, nodus ratifier, sinapsis, dan inti sel. Jadi tanpa adanya sistem saraf, manusia tidak dapat merasakan sakit, tidak dapat bergerak, berbicara, menelan, dan bernafas. Oke, bagus. Terima kasih Kasih. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Kasih. Pembelajaran ini memang kalian ingat. Berarti dari awal sampai akhir tadi apa saja yang kita sudah pelajari? Yuk angkat tangan dulu. Oke, Nisa. Apa Nisa? Bagian sel saraf. Oke, kita sudah belajar ya bagian sel saraf. Tadi ada 7 macam-macam itu. Kemudian apa lagi? Oke, Revi boleh. Pentingnya sel saraf. Oke, ya bagus. Pentingnya sel saraf tadi ya. Terakhir, siapa yang menyebutkan pelajaran hari ini? Oke, Levi boleh sebutkan. Mekanisme sel saraf. Berarti kita semua hari ini sudah belajar 3 ya. Bagian sel, kemudian pentingnya sel, dan yang ketiga mekanisme sel saraf. Sekarang fokusnya boleh lihat Mem. Nah, kita sudah mengakhiri pembelajaran. Mem mau tanyakan satu video lagi berkaitan dengan sistem saraf. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar Banyak sel saraf kita. memproses pengenalan penerimaan maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab ini bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama struktur mielin yang membantu Jika kita mau menggerakkan jempol aja, berarti dari otak kita itu panjang perjalanannya ya. Nah, tapi kecepatannya itu cepat. Kalian tadi ada lihat kan angka, ada angka 100 berapa itu? 120 mph. Berarti itu tuh meter per sekon gitu. Jadi sepanjang itu kecepatan. Jadi dalam 1 detik sudah 120 meter jalannya. Nah, bayangin aja berarti secepat apa. Nah, makanya kita kalau kita mau gerakan kelingking langsung aja bisa. Padahal cara tadi panjang, tapi dia langsung cepat. Gitu. Ada pertanyaan nggak di pelajaran hari ini? Ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Bagus. Berarti semua sudah paham? Paham. Nah, berarti setelah video tadi kita baca lagi sama-sama 1 kali lagi ya, supaya nanti ketika kita mengambil nilai akhir semua nilainya jadi bagus. Nah, yang pertama, nah tubuh kita
udah bagus semua. Nah, yang pertama di sini ada Bahtiar Saleh 86, bagus berarti ya. Kemudian ada Nisa 100, Nur Aida 86, Rani 100, Kasih 100, Gata 86, Lydia 86, Revi 100, Cila 100, Ervan 86, Nureja 86, dan Lepi 100. Oke, berarti semua tuntas nih ya. Kita tepuk tangan untuk diri sendiri. Memanglah dalam pembelajaran hari ini ya, berarti semua sudah mengerti, sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Mem senang. Mem harap kita bisa selalu seperti ini, mendapatkan nilai yang bagus. Karena setiap kita belajar itu nanti nilai kan pasti akan masuk ke buku penilaian. Oke, bagus nih. Pertahankan dan tingkatkan lagi untuk nilai yang 86. Oke? Nah, sekarang boleh rapi-rapi bukunya. Boleh rapi-rapi. Nah, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, IPA ada lagi hari apa ya? Hari Kamis. Oke. Hari Kamis nanti, karena hari ini kita sudah belajar listrik di manusia, nanti kita akan belajar kelistrikan di hewan. Nah, jadi kita akan belajar hewan-hewan yang mengandung listrik. Oke? Nah, oke. Berarti kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Siapa mau pimpin doa? Oke. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing.